Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah
وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها العابدون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yarhamukumullah. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya sebagai khatib mengajak kepada hadirin sekalian untuk bersama-sama memperhatikan salah satu sabda Rasulullah SAW yang lebih saya suka sebut hal ini adalah wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada 5 wasiat yang diberikan Rasul, yang diamanatkan Rasul kepada Abu Hurairah. Di dalam sabdanya, ittaqil maharima takun a'badan nas warda' bima qasamallahu laka takun agnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu nafsi takun musliman wa la tukthirid dhahika fa inna tafradud dhahik tumitul qaum. Rawahu Ahmad. 5 wasiat yang diamanatkan Rasul kepada Abu Hurairah. Yang pertama, kata Rasul, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhi, hindari segala yang dilarang Allah, yang haram-haram. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling rajin, paling tekun beribadah. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Ibadah adalah kesadaran diri bahwa kita sebagai makhluk Allah, bahwa kita diciptakan oleh Allah, yang kemudian kesadaran ini diimplementasikan, diaplikasikan, direpresentasikan dalam bentuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah yang disebut ibadah. Sudah barang tentu kita sudah memaklumi dan memahami bahwa tujuan utama kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 24 jam kita harus beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, ibadah bukan hanya sholat saja. Ibadah bukan hanya ibadat ritual saja yang mahdhuf, tetapi justru yang lebih banyak ibadah itu adalah ibadah ghair mahdhuf, ibadah sosial. Artinya dari mulai kita bangun tidur, bahkan di dalam tidurnya sendiri, hendaknya semua itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang sudah barang tentu, di sini Allah menyatakan atau Rasul mewasiatkan kepada Abu Hurairah bahwa agar kita termasuk kelompok orang-orang yang paling rajin beribadah, paling betul beribadah, bukan orang yang paling banyak melaksanakan sholat sunnatnya, bukan orang yang paling rajin puasa sunnatnya dan ibadat-ibadat ritualnya, tetapi yang dinilai oleh Rasulullah SAW sampai diamanatkan dan diwasiatkan kepada Abu Hurairah adalah ittaqil mahari, dengan menjauhi segala yang dilarang Allah. Hadirin sekalian, dikarenakan ibadah itu dalam aplikasinya ada 2 macam, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini seringkali melaksanakan perintah jauh lebih ringan daripada menjauhi larangan Allah. Melaksanakan perintah Allah jauh lebih mudah dibanding dengan menjauhi apa yang diharamkan Allah. Mengapa? Karena seringkali di dalam melaksanakan ibadat ritual itu sering diiming-imingi
dengan berbagai macam pahala. Orang dianjurkan untuk memperbanyak dan rajin sholat duha, katanya agar kaya, banyak duit. Orang dianjurkan untuk sering melaksanakan sholatul lail agar dia itu mendapat kemudahan di dalam kehidupannya. Ibadah seringkali disertai dengan iming-iming. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik dengan melaksanakan ibadah dalam bentuk melaksanakan perintah Allah. Tetapi ketika disuruh dianjurkan untuk menjauhi larangannya, ini sedikit sekali orang yang sanggup melaksanakannya. Tidak sedikit orang yang sudah berkali-kali melaksanakan ibadah haji, bahkan mungkin dalam setahun dia sudah punya program untuk melaksanakan umrah, tetapi akhirnya ditangkap KPK. Ia ternyata terbukti melakukan korupsi. Ini adalah bukti bahwa kita ini sangat berat untuk meninggalkan apa yang dilarang dan diharamkan Allah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mewasiatkan dan mengamanatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu agar kamu termasuk orang yang paling rajin dan getol beribadah, hendaknya tinggalkan segala yang diharamkan Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun agnas. Hendaklah kamu rela, hendaklah kamu suka, kamu ridho dengan pembagian Allah, dengan pemberian Allah, dengan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Hadirin sekalian, orang awam akan menerjemahkan, memaknai yang kaya itu adalah orang yang banyak uang. Orang kaya itu adalah orang yang banyak harta. Tetapi orang-orang bijak, apalagi Rasulullah SAW menilai bahwa yang kaya itu adalah ghina nafs, kekayaan hati, kekayaan jiwa. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu saat beliau Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang bangun dari tidurnya, kemudian badannya terasa sehat, dan belenjak setelah kemarin capek seharian bekerja, dan tersedia bekal hidup untuk sehari itu, maka alangkah kayanya dia. Demikian Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, tentu kekayaan dan banyak uang itu tidak disandarkan kepada pendidikan. Kalau toh karena pendidikan, tentu yang profesor harus lebih kaya daripada doktor, yang doktor harus lebih kaya daripada S2, yang S2 harus lebih kaya daripada S1, dan seterusnya dan seterusnya. Dan orang yang hanya keluaran SD tentu harus lebih sengsara. Tetapi dalam realita kehidupan tidaklah demikian adanya. Karena apa? Itu semua tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang pangkatnya sama, jabatannya sama, kedudukannya sama, posisinya sama, tetapi dalam kekayaan berbeda-beda. Apa? Itu adalah di balik itu semua adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah tentukan. Oleh karena itu, di samping kita giat berusaha, tapi Rasulullah SAW menyatakan agar timbul kekayaan di dalam hati dan kita menjadi orang yang paling kaya di dunia ini, Rasul mewasiatkan waktu bima qasamallah, agar kita termasuk orang yang paling kaya, kata Rasul, hendaknya merasa rela, ridho dan suka dengan pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, wasiat yang ketiga kata Rasul kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa ahsin ila jarika takun musliman. Berbaik-baiklah dengan tetangga, niscaya kamu akan menjadi muslim yang sesungguhnya, muslim yang sejati. Hadirin sekalian, banyak kali di dalam hadis dan juga Al-Quran yang menyatakan kita harus berbakti, berbuat baik kepada tetangga. Bahkan ada sahabat yang mengira jangan-jangan tetangga itu akan menjadi ahli waris bagi kita, karena saking seringnya Rasulullah SAW mengamanatkan awas tetangga, tetangga dan tetangga. Hadirin sekalian, salah satu contoh di dalam sebuah hadis Rasul pernah menyatakan betapa kita harus berbuat baik kepada tetangga,
berbaik-baik dengan tetangga tanpa melihat latar belakang, baik latar belakang keyakinan dan agama, ras, keturunan, apalagi kekayaan, pendidikan dan lain sebagainya. Rasul menyatakan bahwa tetangga kita itu ada yang mempunyai 3 hak dari kita. Artinya kita mempunyai 3 kewajiban terhadap tetangga, yaitu tetangga, seagama, dan ada hubungan kerabat. Bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertindak kepada tetangga, dan apa yang harus kita lakukan sesama orang-orang yang seagama, dan juga apa yang harus kita lakukan terhadap keluarga. Inilah tetangga yang mempunyai hak dari kita, atau kita mempunyai 3 kewajiban kepadanya. Kemudian kata Rasul, ada tetangga yang hanya mempunyai 2 hak, yaitu tetangga yang seagama atau tetangga yang lain agama tetapi ada hubungan kerabat. Kita tetap harus berbuat baik layaknya sebagai tetangga, dan bagaimana sikap kepada saudara seagama atau memang tidak seagama, melainkan ada hubungan kekerabatan dengan kita. Dan ada tetangga yang hanya mempunyai 1 hak dari kita, yaitu hanya tetangga, bukan keluarga, tidak ada hubungan kerabat dan berlainan agama. Ini artinya tetap apapun agamanya, apapun keyakinannya, tetap kita harus berbuat baik kepada tetangga. Wa ahsin ila jarika takun musliman, untuk mencapai derajat muslim yang sesungguhnya adalah dengan berbuat baik kepada tetangga. Lihat bagaimana sikap kita kepada tetangga, maka itulah yang menjadi barometer tinggi dan derajat keislaman seseorang. Yang keempat, wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsi, takun mukminah, dan hendaklah kamu menyukai bagi orang lain setiap apa yang kamu sukai bagi dirimu sendiri. Kalau kita tidak enak dicubit, maka jangan mencubit orang. Kalau kita tidak suka digunjing orang, maka kita pun tidak boleh menggunjing orang lain. Kalau kita tidak suka difitnah, maka kita pun tidak perlu memfitnah orang. Kalau kita tidak suka dijatuhkan, dijelek-jelekan, maka kita pun tidak boleh menjatuhkan, memfitnah dan menjelek-jelekan orang. Sukai bagi orang lain segala apa yang kamu sukai bagi dirimu sendiri. Takun mukmin. Masyaallah muslimin yarhamukumullah. Wasiat yang keempat ini sejalan dengan filosofi Sunda. Di dalam filosofi Sunda ada yang dikatakan ngaji rasa. Sebelum mencubit orang, coba cubit dulu diri sendiri. Sebelum memukul orang, pukul dulu diri sendiri. Sebelum nyabok orang, cabok dulu diri sendiri. Wa ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsi, takun mukminan, untuk mencapai derajat keimanan yang hak, yang sesungguhnya, kata Rasul di sini, adalah dengan menyukai bagi orang lain segala apa yang kamu suka bagi dirimu sendiri. Yang terakhir dan kelima, wala tuksirid dohika fa inna kasratat dohi tu'itul qaum. Jangan terlalu banyak tertawa, sebab banyak tertawa itu akan membuat hati menjadi mati. Jamaah rahimakumullah, di dalam bahasa Sunda tertawa itu ada sedikitnya 5 macam tertawa. Yang pertama, seri atau surak seri. Ini yang disebut murah senyum, dan inilah yang dianjurkan oleh Rasul, dan Rasul sendiri beliau adalah seorang yang murah senyum. Kemudian yang kedua, di dalam bahasa Sunda ada yang dikatakan mentertawakan orang, yakni mencibir orang, disediakan batu, mentertawakan orang, mencibir orang. Tentu ini jelek adanya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut seri koneng, yakni orang yang ketahuan menampakkan dirinya orang baik padahal orang itu jelek, menampakkan penampilannya sebagai orang yang alim padahal dia itu tidak alim, orang itu penuh kasih sayang padahal sebenarnya dia itu orang yang galak dan tidak kasih sayang. Dalam bahasa Sunda disebut seri koneng. Kemudian ada juga yang disebut seserian, dan inilah
yang diamanatkan oleh Rasul kepada Abu Hurairah, jangan terlalu banyak tertawa, sebab akan membuat hati menjadi mati. Adalah manusia. Kalau kita melihat yang menggelikan, kita tawa. Kalau kita melihat sesuatu yang ada aneh, kita tawa. Itu bukan dilarang dan tidak pernah dilarang oleh Rasul. Yang dilarang itu di dalam hidup ini banyak tertawa, karena orang ini membuktikan atau menunjukkan bahwa orang yang sehari-harinya banyak tertawa adalah orang yang lalai kepada apa yang dia harus dihadapi, yang harus dikerjakan sesungguhnya, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada sesama manusia. To me itu terlalu banyak tertawa akan membuat hati menjadi mati. Kita lihat di dalam kehidupan, justru sekarang banyak ditampilkan sesuatu yang mengundang tawa, sehingga orang Indonesia itu diundang untuk memperbanyak atau banyak perkara yang tidak sejalan dengan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diberi dan kemampuan oleh Allah untuk mampu mengaplikasikan 5 wasiat beliau kepada Abu Hurairah ini dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu minas sami'in alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم وارزقنا برهم. اللهم يا من علمه بحالنا يغني عن السؤال أصلح لنا أجسامنا وبالنا وأموالنا وديننا وأهلنا وعيالنا. اللهم اجعل جميع أولادنا صالحا وطاعا وعمرهم طويلا وارزقهم واسعا حلالا طيبا وعقولهم ذكيا وقلوبهم نورا وعلومهم كثيرا نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله لي ولكم.